Sahabat kreatif, kita masih bahas tentang bagaimana menulis artikel ya, atau menulis opini. Nah, dalam menulis artikel kita harus perhatikan penggunaan bahasanya ya. Kemudian gunakan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, dan penyampaiannya pun ringkas ya. Selain itu, gunakan kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Bila menggunakan istilah asing atau bahasa daerah, kita harus mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia ya. Nah, sahabat kreatif, di dalam menulis artikel atau opini, kita pasti menggunakan fakta dan menggunakan opini. Nah, kita harus pahami apa ciri-ciri opini, apa ciri-ciri fakta. Pertama, ciri-ciri opini ya. Ciri-ciri opini pastinya menggunakan kutipan kata-kata seseorang. Biasanya ditandai dengan adanya tanda baca petik 2. Nah, ciri-ciri opini yang kedua, dia menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta ya. Kemudian, ciri-ciri fakta yang ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti. Ada kata-kata mungkin, rasanya, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, ciri-ciri opini adalah menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Nah, dia ada kata sebaiknya, saran, pendapat. Nah, itu mengarah kepada opini. Nah, sahabat kreatif, kita lihat contoh opini pertama, yaitu kita cari mana opininya ya. Opini kan pendapat ya, yang tidak pasti ya. Ada kata mungkin ya, ada kata menurut ya. Novel Laskar Pelangi karya Andre Hirata merupakan novel yang sangat bagus. Novel ini memberikan kesan yang sangat mendalam dan melibatkan emosi para pembacanya. Tak hanya itu, novel ini juga memberikan pengalaman kepada pembacanya, seolah-olah mereka ikut terlibat di dalam cerita tersebut. Terlebih lagi, novel ini juga sangat dicintai para pencinta novel karena mengangkat budaya lokal. Mereka menganggap bahwa Laskar Pelangi merupakan karya terbaik Andre Hirata. Tak heran novel ini laku keras di pasaran. Nah, mana opininya sahabat kreatif? Opininya pasti yang ada kata-kata pendapat. Nah, contohnya ini. Novel Laskar Pelangi karya Andre Hirata merupakan novel yang sangat bagus. Kata sangat bagus itu kan menurut dia ya. Sangat bagus ya, menurut orang lain kan belum tentu. Berarti itu adalah perspektifnya seseorang ya, pendapat seseorang. Contoh kedua ya, mana opininya ya. Menurut Alex Sudrajat, Jokowi adalah presiden yang sangat sederhana. Dia juga menambahkan bahwa Jokowi sangatlah ramah dan tidak suka dengan hal yang berbau mewah. Dengan pesonanya, Jokowi berhasil merebut hati para pemilih yang kebanyakan ibu-ibu. Mereka jatuh cinta dengan kesederhanaan dan kepolosan yang ada pada sosok Jokowi. Meskipun ramah dan sederhana, Jokowi merupakan pemimpin yang cukup tegas. Nah, itu pendapat ya. Pendapat siapa? Pendapat Alex Sudrajat tentang Jokowi. Pendapat seseorang yang belum tentu orang lain berpendapat yang sama ya. Kemudian sahabat kreatif, di dalam artikel atau opini juga terdapat fakta. Nah, kita lihat ya. Manakah fakta berdasarkan paragraf ini? Fakta pastinya hal-hal yang pasti, hal-hal yang udah jelas, tidak bisa dibantah lagi ya. Ada keterangan-keterangan waktu biasanya, ada keterangan angka biasanya ya. Jawa Barat memiliki banyak objek wisata. Salah satunya adalah Pantai Pangandaran. Pantai ini terletak di Kabupaten Pangandaran di Penanjung. Pantai Pangandaran Ciamis pernah dinobatkan oleh Asiarum sebagai pantai terbaik di Provinsi Jawa Barat. Tentunya hal ini menjadi satu kebanggaan bagi Indonesia, terutama sebagai daya tarik wisatawan. Nah, faktanya apa? Nah, coba kita lihat itu, Jawa Barat. Nah, Jawa Barat memiliki banyak objek wisata. Yang menjadi fakta adalah Pantai Pangandaran itu adalah objek wisata yang terletak di Kabupaten Pangandaran di Desa Pananjung. Nah, ya. Kemudian itu ada fakta satu ya. Itu kan benarnya tidak ada yang bisa bantah ya, memang itu ada di daerah sana. Kemudian fakta yang kedua bahwa Pantai Pangandaran Ciamis pernah dinobatkan oleh ASEAN. Nah, pasti dia sudah pernah dinobatkan sebagai pantai terbaik di Provinsi
Jawa Barat. Nah, itu ada fakta. Fakta itu sesuatu yang pasti ya. Nah, sahabat kreatif, ciri-ciri fakta itu adalah merupakan suatu kebenaran umum ya, yang tidak bisa dibantah lagi kebenarannya. Kemudian menyertakan bukti berupa data-data yang akurat. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, tadi contoh yang fakta ini itu udah pasti ya, Jawa Barat itu banyak pantainya terletak di Kabupaten Pangandaran di Desa Pananjung kan. Kemudian dia juga dinobatkan oleh Asia Rum sebagai pantai terbaik di Provinsi Jawa Barat ya. Kemudian sahabat kreatif, contoh fakta ya. Pada tanggal 25 April 2015 lalu, nah mana faktanya? Ada angka ya, ada angka tanggal 25 April 2015 lalu, itu fakta ya. Terjadi sebuah bencana alam yang sangat mengerikan. Kemudian gempa bumi sebesar ada 7,9 SR itu juga telah menguncang, berarti kan telah terjadi, itu fakta ya. Kemudian tepat pada jam 11.56, itu juga fakta ya. Telah meluluhlantakkan semua bangunan. Gempa tersebut telah meluluhlantakkan semua bangunan yang berdiri. Gempa tersebut telah merenggut nyawa. Nah, 6.621 itu masuk ke dalam fakta ya, karena angkanya jelas. Kemudian dan lebih dari 14.023 korban menderita luka parah dan kehilangan tempat tinggalnya. Kemudian ya. Nah, itu adalah contoh dari fakta ya, sahabat kreatif. Kemudian ini juga sama faktanya, kita cari yang hal-hal yang tidak bisa dibantah kebenarannya, yang udah pasti ya. Kemudian ikan paus adalah satu-satunya mamalia terbesar yang hidup baik di dalam air maupun di daratan. Bobot terberat ikan ini yang pernah tercatat adalah ikan paus biru yang beratnya mencapai 7 ton. Nah, ikan paus biru yang beratnya mencapai 7 ton. Nah, itu fakta. Dengan panjang sekitar 1000 meter. Kemudian, nah dalam hal berkembang biak, ikan paus berproduksi dengan cara melahirkan 3 hingga 4 ekor bayi paus yang beratnya mencapai 2 ton. Nah, oleh sebab itu ikan paus merupakan monster yang hidup di lautan. Nah ya, itu ya sahabat kreatif, contoh fakta dan opini. Semoga setelah menyaksikan penjelasan ini, kita sudah bisa ya menemukan fakta dan opini. Sampai jumpa, mari kita belajar menulis artikel pada materi selanjutnya ya.